Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk masalah yang serius di masyarakat kaum muslimin, yaitu berkaitan dengan hutang. Dan ketika ditanyakan seperti ini, secara otomatis orang yang berhutang itu seperti tidak perhatian dengan hutang. Dan sesungguhnya nafsul mu'min mu'allaqah, jiwa seorang mukmin ya, itu tergantung-gantung, terkatung-katung, tidak bisa naik ke atas langit disebabkan karena hutangnya. Dan tidakkah kita ingat Nabi SAW setiap kali ingin menyolatkan sahabatnya untuk sholat jenazah, Nabi sering bertanya kepada para sahabat, apakah dia punya dain, dia punya hutang? Ya, pernah itu Nabi SAW ketika menanyakan seperti itu, ada sahabat yang menjawab, "Na'am ya Rasulullah, dinaron." Gak kecil, 2 dinar. 1 dinar sekarang sekitar 3,5 juta. 2 dinar berarti 7 juta, gak kecil. Maka Nabi SAW bersabda, "Sallu ala sahibikum." Sholatin aja, saya gak mau nyolatin. Sampai seperti itu Nabi SAW gak mau menyolatkan orang yang ketika meninggal atau wafat dalam kondisi berhutang. Ini masalah serius, Pak. Mohon dicamkan baik-baik, jangan remehkan perkara hutang. Nabi SAW juga pernah terangkan, seseorang yang di jalan Allah dia berjihad, kemudian mati syahid, kemudian dia wafat, dihidupkan lagi oleh Allah untuk berjihad lagi, mati syahid lagi, dihidupkan lagi oleh Allah untuk berjihad dan mati syahid lagi, 3 kali mati syahid. Tapi kalau dia punya hutang bagaimana? Nggak bisa langsung masuk ke dalam surga. Ya, harus diselesaikan dulu karena ini urusan perkara sesama manusia. Ingat, hutang kepada Allah itu bisa kita lihat dari satu sisi, dia memang lebih berat daripada hutang kepada manusia. Ya, dikarenakan apa? Melihat Allahnya. Ya, tentu Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, lebih layak untuk kita lunasi hutang tersebut. Tapi dari sisi lain kita bisa katakan lebih sederhana dan lebih ringan. Kenapa? Allah itu Maha Pengampun. Sedangkan manusia, kalau kita punya hutang kepada dia, nggak akan diampuni sampai dia ridho dengan hal tersebut. Ini kan yang bikin kita melihat dan memandang hutang kepada manusia itu lebih berat daripada hutang kepada Allah. Ini sangat penting, ya. Namun bagi yang bertanya pun juga, jangan sampai dengan satu kasus ini dia menjadi apa? Nggak mau lagi memberikan hutang kepada orang lain yang membutuhkan sama muslim. Saya pernah melihat, Pak, orang-orang yang seperti ini, dan saya termasuk yang berusaha untuk mempraktekkan tentang qard, gak cuma teori-teori. Kenapa? Permasalahan riba yang ada di masyarakat saat ini umumnya terjadi dikarenakan apa? Kaum muslimin menutup pintu untuk memberi pinjaman. Ya, sudah jelas dia muslim, yang mana muslim seharusnya lebih kita percaya omongannya daripada orang kafir. Kalau memang dia butuh, kita punya, kasihlah pinjaman. Apa sulitnya? Toh juga akan dikembalikan, ya kan? Maka ingat, setiap yang memberi pinjaman, dia harus mengetahui beberapa prinsip. Yang pertama, niatkan ibadah karena Allah. Karena memberi pinjaman itu ibadah. Ibadah itu nggak cuma ritual. Sholat kita boleh jadi nggak diterima selama ini. Zakat kita boleh jadi selama ini nggak diterima oleh Allah. Tapi sekedar kita iba kepada sahabat muslim kita, karena dia betul-betul butuh untuk apa? Pengobatan anaknya misalkan, untuk istri yang mau melahirkan misalkan, untuk orang tua yang sedang sakit misalkan. Kan banyak masalah orang. Tapi kita beri pinjaman dengan tulus, jangan-jangan itu yang diterima oleh Allah. Dan masalah ibadah itu kan bukan banyak atau sedikitnya, tapi diterima atau tidak. Dan masuk surga itu karena keridhaan Allah, dan ridho Allah didapat ketika Allah senang dengan ibadah kita. Belum tentu dengan ibadah kita Allah senang. Maka perhatikan ibadah-ibadah yang sifatnya non ritual seperti ini. Nabi terangkan, kullu qardin shadaqah. Setiap pinjaman itu sedekah. Masa nggak semangat dengan hadis ini? Ya, masa masih ragu dengan hadis Nabi SAW? Kita dianggap bersedekah ketika dia ngasih pinjaman ke dia, padahal nanti toh akan balik kepada kita. Beda kan dengan sedekah yang asli, dia kan nggak balik karena memberikan secara cuma-cuma dan sukarela. Tapi kata Nabi, kullu qardin adalah sedekah. Bahkan Nabi pernah terangkan, di pintu surga itu termaktub, tertulis di atasnya. Apa tulisannya? As-sadaqatu bi asyri amsalihha. Sedekah itu nilainya 10 kali lipat dinilai Allah.
kita sedekah ke fakir miskin 50.000, dianggap oleh Allah kita sedekah 10 kali dengan nominal 50.000, alias 500.000 kalau diterima. Tapi kata Nabi SAW, setelahnya apa? Sedangkan al-qardu, pinjaman, bithamaniyati asyar, enggak 10 kali lipat, tapi 18 kali lipat. Maka Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa kok pinjaman yang akan kembali itu 18 kali lipat, sedangkan sedekah yang tidak akan kembali kepada orang yang bersedekah itu cuma 10? Maka Jibril terangkan, karena ketika orang memberikan pinjaman, orang yang meminjam itu sedang butuh betul. Ketika dia kasih, maka sangat tepat untuk menutupi kebutuhan dia. Sedangkan sedekah boleh jadi ya, boleh jadi nih, dia nggak butuh uang itu, yang dia butuh misalkan makanan saat itu, jadi dengan uang dia harus beli makanan dulu misalkan, atau dia tidak begitu lapar sehingga dia gunakan untuk yang lain. Atau seperti yang kita lihat di masyarakat sekarang, kebanyakan para pengemis itu pun juga merokok misalkan, sedekah kita dikasih untuk dia, malah dia gunakan untuk membeli rokok misalkan. Tapi kalau orang pinjam betul, itu kan sangat butuh saat itu. Maka itulah kenapa sebabnya para salafus salih itu lebih senang ngasih pinjaman uang daripada sedekah. Ya, karena tadi di samping hadis tadi, ya, kalau dilihat secara zahir, toh nanti duitnya akan balik. Sedekah selesai habis uang, pinjaman ngasih 1 juta, 1 juta akan balik, kita bisa ambil 500.000 lagi untuk sedekah. Dengan pinjaman bisa ngasih pinjaman plus sedekah. Maka niatkan ini karena Allah. Dan Nabi terangkan, 2 kali kita ngasih pinjaman kepada orang yang sama, kita dianggap telah bersedekah kepada dia dengan nominal itu. Jadi indah banget. Nggak ada unsur yang namanya profitable dalam pinjaman. Perhatikan itu betul. Dan ini bentuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Jangan lupa, Allah akan senantiasa membantu hambanya, memberikan pertolongan kepada hambanya sepanjang hamba tersebut memberikan bantuan dan pertolongan kepada saudaranya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melepaskan kesulitan kepada orang beriman dari kesulitan yang dia punya, walaupun sejenak, sedikit saja, maka Allah akan lepaskan kesulitan dia di dunia maupun di akhirat. Indah sekali ini. Nah, tapi jangan lupa Allah memberikan arahan-arahan. Maka poin kedua yang harus diingat, karena masalah duit, harta itu sangat penting dalam Islam. Maka Islam, wabil khusus dalam hal ini kita ceritakan Al-Quran sangat detail kalau sudah bicara tentang harta. Masalah warisan itu lengkap banget, An-Nisa 11, 12 dan ayat terakhir An-Nisa 176. Masalah hutang juga begitu, Al-Baqarah 282, 1 halaman penuh bagian kiri mushaf kita. Itu ceritanya adalah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Arahan dari syariat, catet. Ini kita tuh kadang ya, ada orang berhutang, kita kasih pinjaman, saya mau catat, yang minjem malah ngomong gini, kayak nggak percaya aja ente sama aneh, udah temen lama ya, kita kan keluarga, masa dicatat segala. Ingat, mencatat itu bukan karena kepentingan duniawi itu, tapi kita ingat Allah yang perintahkan. Berarti ketika kita catat meyakini ayat itu, ini namanya ibadah berpahala nggak? Berpahala. Catat namanya siapa, ya, kreditur siapa, debiturnya siapa, tentukan ajalin musammanya, ada temponya, ada tenornya, 1 tahunkah kalau memang hutang yang berjangka. Kalau hutang dainun hal, berarti ketika nanti saya butuh, saya minta, mohon harus ada ya. Begitu, dain hal namanya. Ya, dan ingat, Al-Quran juga memberikan arahan, fastashhidu syahidaini. Ambillah 2 orang saksi, nggak usah segan untuk kebaikan kita sendiri. Ya, maka para kreditur jangan segan ngomong kepada debitur, saya mau ini terjadi tapi harus ada saksi. Zaman sekarang mudah, Pak. Dengan online kita bisa minta tolong WhatsApp orang, ya, 2 orang, kita screenshot tuh percakapan kita dengan si
si debitur yang minjam itu kan, ini dia minjam tanggal segini, kita kasih kepada dia screenshotnya. Saya minta tolong kamu nanti jadi saksi. Kalau memang dirasa itu terlalu bertele-tele, pakai catatan begitu. Sekarang segalanya mudah, Pak. Nanti kalau ada saksi kan ada yang membantu dan menguatkan kita, betul nggak? Ya, betul-betul syariat itu sangat indah. Ya, jadi ditulis dan dicatat. Yang ketiga yang perlu diingat nih kepada si pemberi pinjaman ini yang sedang bertanya, jangan khawatir. Ya, walaupun dia tidak respon, tidak bayar-bayar, ingat ya, Al-Qur'an mengatakan ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ini maisarah bukan perempuan, Pak ya. Ini Al-Baqarah 280 kata Al-Qur'an, ya wa in kana dzu usratin, ya, si debiturnya tuh yang minjemnya itu dalam kondisi sulit, fanadhiratun, anjuran dari Al-Qur'an, berikanlah penangguhan. Jangan kayak ya yang non muslim itu ngasih pinjaman semangat, ketika terlambat langsung bawa tukang pukul, nggak bayar dikasih bunga, ya namanya indah banget Pak, bunga, padahal apa, menjerat itu riba. Ya, saya oke, kasih 1 pekan lagi tambahin 100.000 ya. Yang seperti ini dia nggak ingat, tadi ingat semangat awalnya ini ibadah, dan Allah sudah mengiming-imingi itu banyak kebaikan-kebaikan akhirat dan pahala. Maka seorang mukmin lebih condong kepada iming-iming dari Allah. Jangan mikirin apa, oh ini investasi nih, sempatan nih. Ya, saya punya 1 juta, kasih pinjam ke dia, dibalikin 1.100.000. Tabungan lain 1 juta lagi, balikin 1.200.000, investasi 300.000. Bukan begitu seorang beriman. Ya, dia meyakini yang sudah diberikan oleh Allah. Maka kalau seperti itu, fanadhiratun ila maisarah, berikan penangguhan sampai dia merasa mudah. Tapi yang lebih baik lagi kata Al-Quran, kalau yang terbaik apa? Wa antasaddaqu khairun lakum. Ya kalau memang dia kita lihat susah, kalau memang susah ya, kecuali kalau memang kerjaannya itu gali lubang tutup lubang tuh. Ya memang dia cari kesempatan, ada orang yang mudah banget dibohongin. Ya, maka berlakulah hadis Nabi, matlul ghaniyyi zulmun, yang suka menunda-nunda hutang padahal dia mampu bayar, maka dia zalim. Fa idza utbi'a ahdukum ala mali'in falyatba'. Perintah Nabi, kalau kamu memberi pinjaman kepada orang yang hobinya minjem tuh kayak gitu, padahal dia mampu, ya, ngutangnya Pak 10 juta, belum lama pekan lalu beli Mercy, ratusan juta, miliaran bahkan harganya. Ya, padahal dia harusnya bayar hutang terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, orang yang seperti ini maka faliyatba. Faliyatba itu apa? Tagih terus, datengin terus. Ya, kalau perlu ceritakan ke orang-orang. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan. Ya, tapi jangan juga kalau orang yang nggak mampu langsung diceritain. Lihat kata Nabi itu yang ghani itu yang mampu untuk bayar. Ya, jelas sampai sini. Ya, maka semoga yang bertanya Allah berikan kemudahan, ya, dan Allah bukakan pintu dari yang meminjam, dan Allah lembutkan hatinya untuk membayar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.